Pelestarian lingkungan yang terbaik itu adalah berbasis keberdayaan. Saya pengen tahu juga kalau ini nggak valid, UNESCO itu bakal dicabut. Apa gimana? Masyarakat lokal Hmm. nggak bakal dia merambah hutan Oke. sejauh lingkungan tempat dia sendiri bisa untuk hidup. Pungli, bayaran nggak sesuai, karcis di luar ketentuan. Ya. Harga makanan, kuliner, aji mumpung dinaikin. Oke. Itu kan nanti datang. CPUGG menjadi bagian dari UNESCO ini hadir karena mereka sebetulnya. Sejarah yang terlupakan atau apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, dari Ciletuh sampai Labuan Ratu ya, kawasan yang dia pegang nih teman-teman. Ini adalah ketua harian baru, GM baru, nakoda baru, Badan Pengelola Geopark situ, Pak Aswanto. Ya. Saya banyak nanya ke teman-teman, Pak, Geopark situ apa sih? Mungkin bahasa Sunda naon sih? Tahu nggak? Mereka rata-rata Geopark situ naonnya pantai cenah teh. Itu persoalan juga. Pantai hanya ya udah ke Geopark Ciletuh ya pantai, padahal Geopark itu kan satu padu antara geologi kan, ada bukit dengan konsep Gurilaps itu kan, ada gunung, rimba, lautan, segala macamnya. Satu ada 8 kecamatan. Pertama barangkali yang lebih mudah diakses itu daerah pantai. Daerah pantai. Makanya yang lebih banyak dikenali daerah pantai. Itu problem ya. Yang kedua, kita kan dalam ruang populer sekarang, ketika yang mudah diakses itu akan lebih mudah viral. Yang ketiga, barangkali ketika kita berbicara ruang-ruang yang lain, yang tadi karena masalah kemudahan akses, kan, upaya kita juga mempromosikan yang lain yang sulit diakses itu yang belum optimal. Yang belum optimal ya. Itu sebetulnya yang jadi problem. Oke. Promosi itu sebetulnya. Mengeksplor mereka. Coba aja gini, kita bicara budaya di sini, kita lebih sering berbicara cipta gelar, kayak gitu. Itu kan problem. Karena apa? Sebetulnya di wilayah yang lain juga ada. Tadi tuh teman yang dari Cibeas, nah kayak gitu tuh, ada sebetulnya di daerah yang lain, gitu kan. Nah itu kan ruang budaya yang lain yang sebetulnya tapi kadung populernya itu, dan kita tidak mengupayakan mempopulerkan yang lain, nah itu yang jadi masalah. Berarti ke depan akan diusahakan. Semestinya seperti itu. Makanya kenapa kami kan sekarang menggait para komunitas ya, biar itu komunitas yang mengeksplor itu sendiri. Dan gedung ini diperbolehkan untuk menjadikan pertemuan ya? Wah, 24 jam. 24 jam. Saya menginginkan gedung ini jadi ruang karya bersama masyarakat ya. Tidak hanya di sekitar Geopark aja sebetulnya, yang 8 kecamatan, silakan siapapun bisa. Makanya kalau ada dari Cianjur, itu dipersilakan sejauh mereka memang ingin berkarya dan berbagi karya. Kita agak serius sedikit ya tentang Geopark. Geopark itu yang saya tahu, konsep manajemen pengelolaan kawasan yang menyerasikan keragaman geologi, hayati, dan budaya melalui prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan. Betul. Nah ini kan ada kawasan. Ya. Nah kawasan atau wilayah ini yang tadi dikelola. Nah setelah dikelola itu tujuannya buat apa sih sebenarnya? Apakah hanya sebatas wisata? Kita harus memahami bahwa Geopark itu sebetulnya tidak bicara sebatas wisata. Oke. Meskipun wisata itu sebagai semestinya menjadi trigger termudah untuk membangun Geopark ini, gitu, mempromosikan melalui wisata, gitu kan. Tapi tujuan aslinya nggak itu? Tidak seperti itu sebetulnya. Justru tujuannya itu bagaimana membangun keberdayaan masyarakat di wilayah ini, gitu, agar ruang-ruang konservasinya itu terlindungi. Kalau saya sering bilang gini, pelestarian lingkungan yang terbaik itu adalah berbasis keberdayaan. Berbasis keberdayaan. Artinya ketika masyarakat di sekitar itu berdaya, semestinya ruang-ruang konservasi itu terlindungi.
kita tidak bisa berbicara konservasi dan pemberdayaan secara terpisah. Kalau saya seperti itu. Nah, geopark ini semestinya dibangun seperti itu. Nah, bagaimana masyarakat di sini merasakan lingkungannya itu mampu menopang kehidupan mereka, sehingga mereka itu tidak mengganggu lingkungan-lingkungan yang rentan rusak, yang kaya nilai gitu kan. Masyarakat lokal nggak bakal dia merambah hutan sejauh lingkungan tempat dia sendiri bisa untuk hidup. Pariwisata itu ya. Itu salah satunya sebagai cara termudah untuk memberikan kehidupan di lingkungannya tanpa merusak. Karena konsep pariwisata itu kan makin lingkungan lestari, makin itu akan jadi menarik. Makin menarik, benar. Gitu. Jangan hanya orang itu berbicara pariwisata tok sebagai produk kalau saya bilang, tapi harus jadi strategi pembangunan. Jadikan geopark sebagai ruang berkarya bersama. Ruang karya bersama. Sayangnya, dan ini realita di lapangan, Pak. Kita kembali lagi ke pariwisata, kan ujung-ujungnya tadi nggak bisa dipisahkan kan. Udah konservasi, terus pariwisata harus naik. Orang sini juga yang merusak. Pungli, terus bayaran nggak sesuai, karcis di luar ketentuan. Harga makanan, kuliner, aji mumpung dinaikin. Itu kan bersama, tapi itu kan salah satu komponen tuh kan untuk perekonomian kan. Malah mereka yang merusak. Ini apa tanggapan itu, Pak? Yang pertama, rasa memiliki mereka kurang. Rasa mereka memiliki. Makanya itu yang harus ditimbulkan, rasa memiliki. Dan kenyataannya itu ada. Saya katakan hanya segelintir ya. Meskipun justru itu yang merusak. Karena kita kan dalam pemberitaan itu yang negatif itu justru akan jadi berita besar. Tapi saya selalu percaya dengan proses literasi yang benar dan konsisten, itu akan hilang dengan sendirinya. Literasi tentunya tidak harus berbasis buku, tapi dengan melihat teman-temannya yang lain yang hidup dengan berkarya, dengan bermartabat, saya bilang, dengan karya, dan mereka bisa hidup, mereka pun, saya yakin pasti mereka akan ikut dengan sendirinya. Contoh nyata, teman-teman komunitas ini kan yang komunitas tari, komunitas seni ini datang setelah ada teman-teman komunitas yang lain yang mengawali di bawah tuh. Ada tempat nongkrong, tempat ngopi, di sana mereka akhirnya bergaul gitu kan. Nah, dari sana kan dari hasil literasi sosial itu, ruang-ruang literasi, saya katakan itu ruang literasi sosial. Tempat ngopi itu kan mereka akhirnya tercetus ide membangun membuat karya. Saya yakin dengan karya ini akan ada juga karya-karya yang lain yang dari mereka yang akan jauh lebih besar. Kuncinya apa? Kita memfasilitasi mereka, memberikan mereka ruang. Untuk pedagang-pedagang ini bagaimana Pak? Mereka itu terdorong oleh butuh. Di sisi lain literasi mereka untuk butuh itu baru untuk butuh saat ini. Maka mereka itu tidak mempedulikan kondisi lingkungan itu. Kalau mereka itu bahwa butuh mereka itu bukan untuk saat ini tapi untuk jangka panjang. Dan mereka pada kenyataan bukan tidak sadar mereka ini seperti itu. Contoh gini, teman-teman yang juru parkir seperti yang disebut ilegal. Ternyata ketika kita ini ada teman saya yang kolega saya ini yang mendekati mereka, kita akan ajak bagaimana mengelola tempatnya secara mau. Berarti kurang komunikasi aja berarti? Iya. Antara badan pengelola dengan masyarakat. Betul. Tinggal saya sekarang PR justru untuk mereka itu. PR bagaimana ini mengkomunikasikan dengan pemerintah ke masyarakat, pedagang, melindungi mereka secara hukum kan. Iya. Itu. Mereka mau kok berbagi. Sok bikin lembaga koperasi. Agar mereka saling memiliki. Dan itu akan digagas oleh Pak? Bukan akan, tengah. Tengah. Oke, teman-teman. Dan sebetulnya di sini itu udah koperasi udah ada. Teman-teman Balawista itu udah membangun koperasi. Kita tinggal melanjutkan. Dan kebetulan momentumnya tepat.
Ya, ada kebijakan dari atas yang menganjurkan bahwa Geopark itu lembaga usahanya harus berbasis koperasi. Itu tepat. Iya, Ketika yang lain baru mungkin, iya. saya katakan mungkin, baru akan kita itu sudah melaksanakan, sudah dalam tahap ke sana. Itu teman-teman itu lagi menggagas ada istilahnya koperasi unit distrik GIC bahkan. Untuk lingkungan sini tuh. Lingkungan sini ya. Itu udah ada. Nggak ada. Sekarang Pak Aat lebih terbuka. Gedung di sini, gedung Geopark bisa datang aja ya? Iya silakan. 24 jam ada Pak Aat kemungkinan di sini. Ada dari orang tuanya teman saya, teman-teman komunitas, kemalaman, nginep di sini. Silakan aja. Pak mau nginep karena di sini kemalaman untuk ke daerah sana ya, daerah Surade. Ya udah nginep aja di sini kata saya. Dengar-dengar validasi UNESCO ini sebentar lagi ya? Yap, bahkan dipercepat. Tadinya akhir tahun Juli atau bulan? Usulannya kita mengusulkan atas arahan pakar. Usulannya untuk evaluasi itu dari UNESCO itu September. Evaluasinya hasil dari para evaluator turun itu diumumkan atau apa ya namanya itu Desember. Saya ingin tahu juga kalau ini nggak valid, UNESCO itu bakal dicabut. Apa gimana? Ya tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu juga. Ada tahapannya. Oh beda tahapannya? Iya ada tahapannya. Nah ini apa yang sudah disiapkan nih dari Pemkab dan Badan Pengelola Geopark nih? Bukan saya, dengan arahan dan persetujuan dari Ketua Umum Pak Sekda saat ini, Pak Ade Suryaman ya. Kami akhirnya membentuk tim ad hoc, tim panitia khusus percepatan untuk itu penanganan revalidasi. Bahkan kami pun membentuk tim khusus untuk penyusunan dokumen. Itu mereka itu yang menyusun dokumen itu adalah orang-orang profesional, orang-orang bahkan pakar lah, ya. Punya pengalaman, ada kepakaran di sananya. Nah, kami itu supporting ke sana. Gitu. Sedang dikejar berarti saat ini? Iya, kami mensupport mereka, mengatakan data yang dibutuhkan dan sebagainya. Dua sebetulnya manfaatnya, ditangani oleh tim yang tepat. Yang kedua, kami pun bisa menangani yang lain. Karena jangan lupakan, Geopark ini tidak hanya sekedar menangani revalidasi badan BB itu. Amanat saya justru bukan untuk di sana. Itu adalah bagian dari tugas saya. Gitu, tugas kami BP. Amanat kami adalah justru membangun, benar-benar memajukan Geopark ini. Lebih bagus ini benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Pokoknya untuk masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa hidup di tempatnya sendiri di sini. Makanya kenapa saya menyatakan bahwa ini ruang kerja bersama masyarakat. Sebagai masyarakat ada nggak yang bisa dibantu untuk membantu validasinya? Memang ya jelas lah. Pemkab ada. Ya jelas lah. Masyarakat itu nanti teman-teman komunitas, bahkan sekarang semalam saya udah ngobrol dengan teman-teman komunitas. Sebagian teman komunitas, tolong bantu kami. Karena untuk validasi ini. Ya iya. Karena apa? UNESCO ini hadir di sini. CPUGG menjadi bagian dari UNESCO ini hadir karena mereka sebetulnya sejarah yang terlupakan atau apa ya? Gara-gara komunitas-komunitas. Ya iya. Kebudayaan berarti ya. Iya dulu awal itu ya. 2018 itu bisa diresmikan di UNESCO yang disebut bahwa kita itu instan, cepat ya sebetulnya karena mereka. Saya sih yakin seperti mereka, gitu kan. Dan kekuatan di CPUGG ini saya berani bertaruh. Komunitas di sini sangat kuat dan mereka tidak membatasi ruang. Orang Plara dengan orang Surade, bahkan dengan orang Sukabumi yang lainnya, bahkan dengan orang luar, dengan komunitas luar. Tadi sampai ada Cianjur kan? Cianjur, terus dari mana lagi? Saya lupa lagi. Itu seperti itu. Yang kedua, komunitas di sini tidak hanya senang-senang, tidak hanya sekedar hobi mereka. Ada karya ya. Mereka itu berkarya dan base science, base keilmuan. Indikatornya apa? Tadi teman-teman kesenian itu lulusan banyak sarjana yang memang
berprofesi dalam ruang seni. Ada yang lulusan IKJ di sini, ada yang lulusan ISBI, yang lulusan seni UPI gitu kan. Mudah-mudahan tadi validasinya lancar, nggak ada halangan. UNESCO terus lancar lah. Ya kan tagline-nya memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat. Sebagai badan pengelola di bawah pemerintah Kabupaten Sukabumi, ada dong target menaikkan pendapatan per kapita per tahun, meningkatkan PAD mungkin. Karena begini, Basnas, Badan Zakat Nasional kita sebut, banyak yang ngeluh, udah bertahun-tahun berdiri, berapa persen dia menyumbang untuk mengurangi angka kemiskinan. Saya nggak tahu, masyarakat pun nggak tahu berapa persen dia mengurangi pengeluaran pendapatan per kapita per tahun. Basnas, dari Basnas ya. Nah, Badan Pengelola Geopark Ciletu ini, apa target ke depan di bawah kepemimpinan Pak? Untuk mensejahterakan masyarakat ini, harus ada patokan dong. Terus terang, saya belum berhitung ke sana. Walaupun saya sudah mulai tuh kotret-kotret berapa nih sebetulnya. Yang jelas semestinya Geopark ini kalau bicara dari penghasilan yang ini harus sudah dimandirikan. Udah dimandirikan. Apalagi kalau kita bicara statistik, bicara data yang ada, 40% ruang wisata ini ada di wilayah Geopark loh. Di 40% Sukabumi ada di wilayah Geopark. Ada di wilayah Geopark. Ada yang di 8 kecamatan ini, bukan yang di 39 kecamatan. Dan kita akan harus berbicara justru pendapatan per kapitanya nanti bukan hanya dari pariwisata. Bagaimanapun pariwisata itu musiman. Ya, musiman. Sementara kebutuhan harian masyarakat itu kan untuk makan itu kan tiap hari. Nah itu yang harus dipikirkan. Maka pariwisata itu biarkan jadi strategi untuk mempromosikan diri. Mempromosikan Geopark lah dalam hal ini. Nah, masyarakat ini harus bisa produk-produk yang mereka hasilkan itu terpromosikan, itu harus meningkat kesejahteraannya. Jadi boleh jadi wisatawan itu hanya 1 kali ke sini, tapi setelah dia pulang, dia itu akan mengangit kebutuhan dia sehari-hari di rumahnya itu ke sini. Bahkan teman-temannya yang lain. Gitu kan, atau lembaganya, itu kan multiplier efeknya kan harus seperti itu dari pariwisata itu. Nah di sisi lain memang pariwisata sendiri bagaimana caranya agar kita itu tidak ketergantungan dengan musiman ini. Maka insya Allah kita akan, saya udah ngobrol dengan teman-teman yang di komunitas. Kita akan membentuk kalender event tuh. 1 tahun ini apa nih event-event yang karena apa? Jangka pendek event-event itu bisa menjadi daya tarik instan untuk kedatangan wisatawan. Gunung rimba laut itu yang lain pun punya. Tidak usah terlalu bersombong ria dengan itu sebetulnya. Justru yang harus kita bedah adalah bagaimana kita memanfaatkan itu secara arif. Mengidentifikasinya, mengeksplorasinya, bukan mengeksploitasi, mengeksplorasinya, mengeksplorasinya agar itu bisa bermanfaat untuk hari ini dan masa datang. Nah, yang tahu cara melindungi itu, memanfaatkannya secara arif sebetulnya masyarakat itu sendiri. Iya sih, masyarakat itu sendiri. Karena apa? Bagaimanapun mereka itu hidup di sana, sehari-hari di sana. Dan kita pun harus ingat, ketika mereka itu hidup di sana, bagaimanapun mereka akan melindungi. Ibarat rumah lah. Beda dengan orang yang luar. Hanya sementara di sana, hanya sekedar untuk cari duit kan gitu kan. Seringkali setelah rusak, rumah itu ditinggalkan. Cari lagi rumah yang lain, yang baru untuk ditempatin, sewa lah. Nah kayak seperti itu sebetulnya. Saya kira teman-teman di sini kasih kepercayaan masyarakat di sini untuk melindunginya. Jangan melihat kondisi ini sekarang. Iya. Bencana saat ini. Saya yakin itu ada akumulasi problem yang harus kita ungkap ya.
Tadi berbicara komunitas, nggak semua komunitas itu kan oriented dengan money kan. Dia memang tulus berkarya, tapi ada komunitas yang memang oriented pada money. Ada aja, pasti ada, walaupun pembisik 1, 2, 3 deh. Ya. Ini bakal bagaimana, karena tadi obrolannya selalu berbasis pada komunitas. Apakah memang difilter? Jadi buat teman-teman yang memang mau gabung, maksud saya jadi ada filter di sini dari Pak Aat sendiri, bahwa komunitas yang diterima di sini adalah komunitas A, B, C, D, dan kriteria seperti itu. Apa memang bebas aja? Niat mereka berkarya, niat terus mereka berkarya, silakan. Tapi kalau justru untuk memanfaatkan dalam tanda kutip, iya, maksud saya itu. Jangan. Gitu, Oke, gue susur sungai, tapi Pak butuh dana kali. Kami tidak menyediakan itu. Nah, tidak menyediakan. Gitu. Terus, kita sama-sama butuh, pasti itu butuh. Ya itu. pasti butuh. Pasti butuh itu. Tapi ayo kita duduk sama-sama, bagaimana cara mencari yang bijak, yang kita bisa secara awal mandiri. Saya selalu ngomong sama teman-teman, jangan kita itu berpikir memasak daging dengan gaji. Nah, itu yang ingin saya terapkan. Maka saya ini teman-teman yang bekerja di sini, saya selalu gitu. So, ini jadi stimulan. Nah, ini seru. Kalau mau berkarya, dia akan mendapat pendapatan lebih. Iya. Kita tidak menafikan teman-teman komunitas itu, pertama dia hanya senang-senang. Tapi bagaimanapun harus dibangun profesionalitas. Bagaimana mau profesional kalau sejak awal dihuapang? Berarti teman-teman nih yang mau gabung, yang mungkin punya ide atau gagasan, bisa gabung ya. Untuk memajukan Geopark. Pak Aat mengajak seluruh komunitas untuk gabung di sini. 24 jam di sini bisa menuangkan ide gagasan, berkarya. Iya. Sayang listrik, internet udah dibayar ya Pak? Iya. Pemerintah. Jadi kan ini loh bersama kita. Kita harus melihat yang diberikan pemerintah itu selalu ini bantuan uang proposal. Jangan selalu seperti itu. Oke, itu teman-teman. Mudah-mudahan Geopark Ciletuh bisa menjadi garda terdepan dalam, berarti saya bisa nyebut dalam menjadi wadah ya, komunitas di Sukabumi ya, untuk menuangkan ide gagasan di seni kreativitas, yang tentunya untuk memajukan Geopark Ciletuh. Dalam banyak hal silakan. Siapa tahu bisa jadi cuan kan ke depannya. Harus. Pak Aat, ada pesan-pesan buat masyarakat Kabupaten Sukabumi? Kita optimis dalam segala keterbatasan kita, apalagi Sukabumi itu banyak potensi. Terutama saya sebut tadi di awal, saya nyebut komunitas potensi SDM-nya itu sebetulnya sangat kuat. Ternyata di sini itu pelakunya itu bukan hanya sekedar bisa karena turunan, cepat nangkep dia ya. Ya, tapi dia memang ditopang oleh ilmu formalnya dia miliki. Saya optimis bisa maju kok, bisa mandiri ke teman-teman. Dan ini 4 bulan ini saya udah buktikan. Dan mudah-mudahan berkembang sampai akhir masa harus. Jabatan dan bisa diteruskan oleh pemimpin selanjutnya. Harus gitu kan. Jangan melihat persoalannya saja, tapi lihat potensi seperti apa. Kalau itu persoalan, jadikan itu tantangan. Seperti itu. Oke, itu teman-teman. Makasih loh Pak Suwanto udah meluangkan waktu di podcast ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi refleksi teman-teman. Di bawah kepemimpinan Pak Aat sekarang, bagaimana Geopark Ciletuh? Pak Sekda sebetulnya. Oh, Pak Sekda ya. Kalau saya orang kedua ya. Oke, itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.